menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Esa tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersama denganku lagi. Apa arti bilang persahabatan ini? Tak berguna. Iya, Mak. Sebentar, obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan Mak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, Maklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya, tapi upah Mak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, Mak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga Mak semakin berkurang, tak kuat lagi mencuci. Kemudian Emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, Emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan Emak berusaha memenuhi segala kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Guru adalah cita-cita Emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan Emak. Saat ini Emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kau lakukan akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar. Berapa ton sampah yang kau dan Emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapat handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai kepala regu.
Meski awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumis, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya, hehehe." Nah, jelas karena selalu handphone ini, sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya semakin meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolahnya tidak ikut meningkat. Pohon-pohon mati. Air? Di mana air? Haus. Kotor dan bau. Lihat kedua mata orang-orang itu merah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kulit saya melepuh. Kerongkongan tak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tanah kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Sekali waktu aku pernah diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat, seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas ke toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Aku harus membawa emak ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus segera sembuh dari sakitnya. Kalian sudah datang? Ayo masuk teman-teman. Kita rapikan dulu barang-barang ini. Botol-botol di sebelah sana, kardus di sebelah sini, koran bekas di sudut sana. Yang lain-lainnya kita
bukan saja di sini. Ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan polen bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo, ya, betul saya Aini. Iya Pak, betul saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Akan saya usahakan. Boleh Pak, silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama hasil pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus, tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberitahu berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Ari, kamu banyak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ari bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, dan Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil karya kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah membalikan hari-hari baik padaku.